Kunjungan pertama Presiden Prabowo sebagai presiden sangat berdampak. Prabowo berhasil mencitrakan Indonesia punya kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan semua negara. Kunjungannya ke Cina misalnya, langsung jadi sorotan media internasional. Kurang dari sebulan menjabat presiden, Prabowo Subianto telah menjadi tajuk utama pemberitaan internasional dengan tur kunjungan luar negeri perdananya. VOA mengulas bagaimana hubungan Indonesia, Cina, dan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Prabowo. Tapi apa sebenarnya tujuan Prabowo dalam kunjungannya? Kalau kita bicara soal tujuan, pada dasarnya Prabowo membawa kepentingan bangsa. Untuk sekarang, Indonesia perlu menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan strategis dengan kelompok-kelompok negara adidaya yang bisa dibilang merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting dan krusial untuk kelangsungan ekonomi RI. Bukan cuma itu, Prabowo juga ingin membuka peluang kerjasama di bidang ekonomi hijau dan transisi energi, dua aspek yang sekarang jadi prioritas global. Dengan memberikan sinyal keterbukaan terhadap investasi asing dan kolaborasi dalam isu perubahan iklim, Indonesia bisa meningkatkan reputasinya sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini tentunya penting untuk mendukung transisi energi yang saat ini sedang digencarkan, yang mana nantinya bisa mempercepat pemanfaatan sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan tujuan pertama Prabowo adalah Cina. Selama kunjungannya 3 hari di Cina, 8-8 November, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina. Bukan cuma itu, Presiden Prabowo juga menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Cina di Beijing, yang mempertemukan pengusaha dari Kadin Indonesia dengan pelaku bisnis dari Cina. Pasca kunjungannya ke Cina, Prabowo langsung melanjutkan kunjungannya ke Amerika Serikat. Agendanya adalah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah pejabat. Keduanya melakukan koordinasi dalam upaya penguatan kerjasama antar negara sebagai bagian dari strategis komprehensif antara dua negara. Usai mengunjungi Amerika Serikat, Prabowo langsung melanjutkan perjalanan ke Peru untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC pada tanggal 14-15 November. Nah, dalam forum ini, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendorong perdagangan yang terbuka, teratur, dan adil. Di Peru, Presiden Prabowo juga menemui Presiden Republik Peru, Dina Boluarte, dan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri berbagai negara, seperti Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Kemudian meneruskan lawatan ke Brasil untuk menghadiri KTT G20, termasuk juga menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Brasil. Usai kunjungan di benua Amerika, Prabowo melanjutkan lawatannya ke benua Eropa, yakni Inggris. Kepala negara menemui Raja Charles III, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner. Usai melawat kelima negara, Prabowo memperpanjang rangkaian kunjungan luar negerinya dan mengunjungi Uni Emirat Arab untuk menemui Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Disambut upacara kenegaraan dalam pertemuan itu, kedua petinggi negara menyepakati untuk memperkuat hubungan ekonomi dan kerjasama strategis. Di tengah kunjungannya bisa dibilang Prabowo mendapat banyak sorotan positif. Yang menarik nih, saat Presiden Prabowo menghadiri APEC Economic Gala Dinner bersama dengan para pemimpin dunia di Istana Kepresidenan Peru. Prabowo terlihat sangat akrab dengan para pemimpin dunia. Tapi, satu momen yang menarik perhatian adalah saat Presiden Xi Jinping menarik Presiden Prabowo agar duduk di sampingnya. Bukan cuma itu, Presiden Prabowo juga terlihat bercengkerama hangat dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Mengapa momen-momen ini begitu menarik perhatian? Itu karena selama 10 tahun, publik tidak melihat Presiden Indonesia bertemu pemimpin-pemimpin dunia lain dalam suasana yang seintim ini. Momen lawatan Prabowo ke Buckingham Palace juga jadi sorotan karena nyatanya, menurut salah satu akun X, menyebut kalau selama 10 tahun menjabat, Jokowi nggak pernah ke Buckingham. Tapi ada yang lucu nih, saat di Brasil, Mayor Teddy yang biasanya garang saat mendampingi Prabowo kemanapun, malah tidak berkutik saat dicegat pas Pampres Brasil. Saat dicegat pas Pampres, Mayor Teddy sempat terlihat membuang muka, namun ia pasrah ketika diminta untuk minggir. Yang paling penting untuk kita bahas adalah capaian konkret Presiden Prabowo selama kunjungannya ke luar negeri.
Seperti yang banyak diberitakan, Presiden Prabowo berhasil membawa oleh-oleh berupa komitmen investasi yang totalnya senilai 18,5 miliar US dollar atau sekitar 293,2 triliun rupiah. Secara rinci, total nominal 18,5 miliar US dollar ini didapat dari komitmen investasi British Petroleum, sebuah perusahaan minyak bumi yang bermarkas di London, sebesar 7 miliar US dollar. Investasi ini ditujukan untuk proyek pengembangan lapangan gas di Papua Barat. Ditambah 1,5 miliar US dollar investasi dari beberapa perusahaan lainnya. Komitmen investasi ini juga diumumkan British Petroleum lewat keterangan resmi perusahaan yang terbit di London hari ini. Kerjasama Indonesia BP dinamakan sebagai proyek Tangguh Ubadari, CCUS dan Compression, yang artinya apa yang didapat Presiden Prabowo bukanlah gula-gula pemanis. Sementara 10 miliar US dollar lebih dulu didapat dari hasil kunjungan kerja ke Cina. Para pengusaha menyetujui sejumlah perjanjian kerjasama yang mendukung program prioritas pemerintah. Disaksikan oleh Prabowo dan Xi Jinping, Indonesia dan Cina menandatangani 7 perjanjian kerjasama dan bilateral. Tapi yang paling menarik, pemerintah Cina juga setuju untuk mendukung pendanaan program pemberian makan bergizi gratis yang mana selama ini jadi polemik soal pendanaannya. Lawatan yang menghasilkan belasan miliar investasi mendapat respon positif dari pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurutnya, rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo membangkitkan rasa bangga rakyat Indonesia. Tapi di sisi lain, kunjungan Presiden Prabowo menuai kontroversi saat di Cina. Butir ke-9 pada joint statement Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping banyak dikritisi karena dianggap membahayakan kedaulatan Indonesia di Natuna Utara. Mahfud MD menyebut kesepakatan maritim pada joint statement Prabowo dan Xi Jinping memicu kontroversi karena memunculkan kata overlapping claims atau klaim tumpang tindih. Klaim tumpang tindih hanya ada di Laut Cina Selatan dan Indonesia, tidak pernah menjadi negara penggugat. Seperti yang kita tahu, Cina mengaku sebagai penguasa sekitar 90% Laut Cina Selatan, yang selama ini disengketakan oleh banyak negara. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka RI secara tidak langsung mengakui klaim Tiongkok atas kawasan Laut Cina Selatan, yang artinya Natuna Utara juga dalam bahaya, karena wilayah ini diklaim masuk dalam klaim 10 garis putus-putus Tiongkok, yang mana sudah sejak lama pulau ini memang terus jadi sengketa. Meski begitu, Mahfud menilai mungkin memang pemerintahan Prabowo sedang berusaha mencari jalan alternatif untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Tapi, kalangan para pakar hukum internasional dan hubungan internasional seperti Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia justru menganggap pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Presiden Cina Xi Jinping sebagai kemunduran dalam diplomasi Indonesia di Laut Cina Selatan. Yang pasti, Presiden Prabowo telah meningkatkan reputasi Indonesia di panggung dunia. Rakyat Indonesia juga menyampaikan kebanggaannya lantaran menyaksikan Prabowo berinteraksi langsung dengan para pemimpin dunia yang bermitra erat dengan Indonesia, negara demokrasi ketiga terbesar dunia dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Tapi di sisi lain, Prabowo juga menuai kontroversi dan kecemasan dengan perjanjian maritim yang diteken dengan Cina dan pernyataan bersama kedua negara. Akibatnya, Prabowo kembali mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan mempertahankan kedaulatan Indonesia terkait klaim Cina di Laut Cina Selatan. Meski tur ini menunjukkan bahwa pendekatan luar negerinya lebih gencar ketimbang pendahulunya Joko Widodo, namun para ahli mengatakan Prabowo sebaiknya tidak bertindak sendirian dan meminta pendapat para diplomat Indonesia yang lebih berpengalaman.